welcome back to my channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, kenalin, nama aku Glory. Nah, di channel ini aku akan sering membahas tentang topik kawin campur atau seputaran kehidupan di Inggris sebagai seorang WNI. Nah, kalau kalian penasaran dengan video-video yang aku bikin, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus dukung aku bikin video. Nah, untuk topik kali ini, karena ini bulan Desember, jadi aku mau bahas sesuai judul di video ini dan di thumbnail ya. Aku mau bahas tentang kebiasaan-kebiasaan atau culture-nya orang-orang Inggris atau generalnya orang-orang di sini gitu. Gimana mereka merayakan Natal. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, untuk kebiasaan yang pertama adalah pasang dekorasi Natal di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, contohnya kayak ini nih pohon Natal yang udah aku pasang. Kalau kalian belum nonton, atau aku pasang pohon Natal dan juga dekorasi untuk di dalam rumah, jangan lupa cek videonya di sini, nanti aku taruh linknya. Nah, bedanya Natal di Inggris sama Natal di Indonesia itu kalau urusan tentang dekor ya, dekorasi rumah. Sebenarnya dulu waktu aku masih tinggal di Indonesia, aku nggak yang terlalu gimana ya, pasang dekorasi Natal yang heboh gimana gitu. Paling cuman pasang pohon Natal aja, udah itu aja. Cuman waktu pindah ke sini, aku ngelihat orang-orang itu sangat amat gimana ya, menjadikan Natal itu semarak gitu, yang festif, yang pasang dekornya tuh cantik-cantik banget gitu. Jadi tuh aku pindah ke sini dan ini Natal pertama aku di Inggris. Jadi aku pengen mendekor rumah tuh biar cantik gitu, biar kerasa Natal. Jadi aku pasang pohon Natal, pasang hiasan-hiasan di perapian, pasang hiasan di pintu rumah, kayak gitu. Jadi biar lebih berasa Natalnya. Orang-orang di sini pun juga kayak gitu. Jadi bahkan ada yang sampai pasang lampu-lampu Natal tuh di depan rumah. Jadi di luar rumah gitu. Jadi kalau dari jalan nih, dari luar rumah gitu ya, kalau kita lagi jalan malam-malam gitu, itu tuh cantik banget gitu. Jadi rumah-rumah itu pada kelap-kelip gitu, karena mereka suka pada pasang lampu-lampu Natal di luar rumah. Ada juga yang bahkan pasang mini pohon Natal gitu di luar rumah, terus dikasih lampu-lampu gitu. Jadi cantik banget pokoknya. Nah, kebiasaan yang kedua adalah kirim kartu Natal ke keluarga atau teman dekat kalian. Nah, bedanya kalau di Indonesia kan kayaknya budaya kirim-kirim kartu Natal itu udah nggak seheboh dulu ya. Kalau dulu aku masih SD kayaknya masih inget beli kartu Natal gitu, terus dikasih ke temen, dikasih ke saudara kayak gitu. Tapi kesini-sini kayaknya orang-orang udah nggak terlalu ribet gitu beli kartu Natal ya kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di sini tuh budaya ngasih kartu Natal itu masih ada gitu, masih kental. Jadi orang-orang sini kalau Natal itu biasanya mereka akan beli kartu Natal tuh di supermarket atau di toko-toko. Di sini tuh ada toko-toko kartu gitu. Jadi emang khusus untuk menjual kartu-kartu ucapan kayak gitu. Yang ketiga adalah makanan khas Natal, makanan-makanan khas Natal ya. Jadi orang-orang di sini itu kalau Natal kadang-kadang ada makanan-makanan khusus yang biasanya itu keluarnya cuman kalau Natal aja kayak gitu. Contohnya, ada yang namanya Christmas pudding. Nah, Christmas pudding ini tuh bukan puding jelly ya. Kalau kayak di Indonesia kan puding itu lebih ke arah jelly. Nah, kalau di sini Christmas pudding itu lebih kayak cake, kayak gitu. Cuman isinya itu kayak kismis, terus almond, terus bahan-bahan yang seperti kayu manis, pala, cengkeh kayak gitu, yang spices kayak gitu dimasukin ke dalam kue yang isinya kismis kayak gitu. Terus ada yang namanya roast turkey atau kalkun yang
dipanggang di dalam oven. Sebenarnya ada yang namanya roast chicken atau ayam panggang ya, itu biasalah dimakan orang di sini. Cuman kalau turkey atau kalkun khususnya itu biasanya lebih sering keluar kalau udah menjelang Natal. Jadi kalau di supermarket tuh bulan-bulan Desember kayak gitu, itu biasanya mereka akan jual tuh banyak turkey gitu buat persiapan kalau nanti makan-makan waktu Natal kayak gitu. Terus ada juga yang namanya Advent Calendar. Nah, Advent Calendar ini contohnya kayak gini. Nah, ini kebetulan produknya adalah coklat ya. Jadi dia itu ada kayak jendela-jendelanya gitu yang kayak gini yang bisa dibuka. Nah, ini ada mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal berapa nih? Nah, mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Jadi nanti ngikutin harinya, tiap harinya kita akan bukain ini satu-satu gitu, dimakan coklatnya sesuai tanggalnya kayak gitu sampai tanggal 24 Desember. Terus yang keempat adalah Christmas Market atau kayak pasar malam gitu khusus Christmas. Cuman kebetulan karena tahun ini lagi ada pandemi ya, jadi kayaknya Christmas market ini lagi nggak ada gitu di tahun ini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ada Christmas market di kota-kota besar. Nah, dulu aku pernah ke Christmas market, German Christmas market yang ada di Birmingham. Jadi di city centernya Birmingham itu mereka ada German Christmas market. Di situ tuh jual-jual kayak makanan, terus cindera mata, terus kayak apa ya, hal-hal yang khusus Christmas kayak gitu. Itu juga cantik banget tempatnya, cuman kebetulan karena tahun ini lagi pandemi ya, jadi memang ditiadakan kayak gitu. Selanjutnya adalah tradisi tukar kado. Nah, ini yang paling aku tunggu-tunggu. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak yang terlalu kasih tukar kado gitu ya. Kalau Christmas mungkin lebih ke yang mengunjungi keluarga, terus makan bareng kayak gitu kan. Kalau di sini biasanya kalau sama keluarga dekat atau sama teman dekat, mereka akan saling kasih kado. Kayak gitu, barang kesukaan mereka atau yang mereka pengenin. Biasanya dikasih sebelum Christmas, terus nanti taruh di bawah pohon Natal. Nanti kalau udah Christmas baru dibuka kadonya, kayak gitu. Poin selanjutnya ini beda banget sama di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia, kalau lagi Natalan tanggal 25 gitu ya, biasanya malahan mall-mall itu buka, terus kayak kasih diskon kayak gitu biar kita Natalannya itu belanja kayak gitu kan. Sedangkan kalau di sini biasanya kalau tanggal 25-nya sendiri itu biasanya most of toko-toko di sini itu biasanya mereka akan tutup kayak gitu. Yang mall, yang toko-toko, apalah segala macam toko-toko biasanya tutup di sini. Ataupun kalau tanggal 24 Desember itu biasanya mereka akan tutup lebih cepat gitu. Biasanya kalau mungkin biasanya tutup jam 10 malam gitu ya. Itu biasanya tanggal 24 mereka sebelum jam 4 aja udah tutup kayak gitu. Tapi masih ada beberapa yang buka di tanggal 25 Desember tuh, tapi lebih ke yang kayak restoran atau pub buat orang-orang yang pengen makan-makan kayak gitu sama keluarganya waktu Christmas. Tapi nggak banyak sih. Lebih banyak di sini tuh store-store, toko-toko atau restoran itu tutup kalau pas lagi Natal. Nah, terus ada juga yang namanya Boxing Day. Boxing Day itu adalah hari setelah Natal atau tanggal 26 Desember. Nah, Boxing Day ini sendiri tuh apa sih? Boxing Day itu bukan hari tinju ya, bukan boxing tinju kalau kita terjemahin. Tapi boxing di sini itu sebenarnya kalau aku baca dari Google ya, itu banyak teori-teorinya kenapa namanya Boxing Day kayak gitu. Ada yang menyebutkan kalau zaman dulu banget itu tuh orang-orang kaya atau master of the house itu ngasih boxing box itu ke servant atau pelayan-pelayan rumahnya, itu isinya Christmas gift gitu, jadi kado Natal buat pelayan-pelayannya. Nah, biasanya mereka akan kasih hari libur tuh di tanggal 26 Desember ke pelayan-pelayannya supaya mereka bisa pulang ke rumah terus ngasih kadonya itu buat keluarga dari pelayannya kayak gitu. Terus ada juga teori yang bilang kenapa namanya Boxing Day itu karena biasanya di Christmas itu di depan gereja-gereja itu akan ditaruh box buat ngasih kayak bantuan gitu, uang segala macam buat yang kesusahan. Nah, nanti dibukanya itu boxnya itu adalah tanggal 26 Desember, makanya dinamain Boxing Day kayak gitu. Nah, di Boxing Day sendiri itu kebiasaan-kebiasaannya orang Inggris biasanya mereka sih
lebih ke di rumah aja, makan-makan, atau pergi ke toko yang buka, yang ngasih diskon kayak gitu. Nah, biasanya di Boxing Day ini, sekarang-sekarang ini, banyak toko-toko yang buka untuk ngasih diskon ya besar-besaran lah kayak gitu istilahnya. Kalau mungkin di Indonesia suka Christmas sale gitu kan. Nah, di Inggris sendiri juga ada itu yang namanya Boxing Day, itu biasanya kayak toko-toko baju gitu, biasanya ngasihin diskon di hari Boxing Day ini. Jadi kalau di tanggal 25-nya mungkin kumpul keluarga, nah di tanggal 26-nya itu bisa jalan-jalan ke mall gitu untuk nyari diskonan kayak gitu ya. Hampir mirip sih ya sama di Indonesia, cuman kalau di sini tanggal 25-nya itu sendiri biasanya untuk dihabiskan bersama keluarga, stay di rumah atau makan-makan aja, tapi nggak yang ke mall atau gimana, karena tutup biasanya, kayak gitu. Nah, yang terakhir, kalau di sini Christmas itu adalah long holiday. Jadi kalau di Indonesia long holiday-nya lebih ke Lebaran, kalau di sini long holiday-nya jadi Christmas gitu, jadi bulan Desember. Jadi biasanya orang-orang yang kerja itu akan dapat libur yang lumayan panjang, 1 minggu, 2 minggu, sewaktu Christmas, waktu bulan Desember sampai nanti akhir tahun, sampai nanti tahun baru, kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin orang waktu Christmas atau tahun baru itu lebih ke yang ngambil cuti pribadi ya, bukan karena memang diperbolehkan atau memang jatahnya libur panjang kayak gitu. Jadi makanya orang-orang di sini itu menyebutnya Christmas holiday karena ya dapat libur panjangnya adalah waktu bulan-bulan Desember kayak gitu. Nah, begitu tadi teman-teman video aku hari ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Aku ucapin selamat menyambut dan merayakan Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga kalian selalu berbahagia, diberikan damai sejahtera, dan juga berkat sepanjang tahun. Thank you for watching. I will see you guys on my next video. Bye-bye!